Halo semuanya, selamat datang di Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, Movie Crop akan menceritakan sebuah film yang berjudul Cast Away on the Moon. Bercerita tentang seorang pria yang mencoba bunuh diri karena sudah tidak sanggup lagi untuk menanggung utang-utang yang dia punya. Dalam percobaan bunuh dirinya, dia malah tidak mati dan terdampar di sebuah pulau kecil. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Film diawali di sebuah kota di Korea Selatan. Seorang pria yang bernama Kim Sung Kyun terlihat putus asa dan berniat bunuh diri loncat dari atas jembatan. Dia memiliki banyak utang kepada bank ataupun tukang kredit. Karena sudah merasa tidak sanggup lagi untuk bayar utangnya, akhirnya dia nekat loncat dari jembatan itu. Namun ternyata usahanya itu gagal. Dia tidak mati dan saat sadar dirinya sudah ada di sebuah pulau di pusat kota. Pulau itu tampak tak berpenghuni dan terpencil, walau sebenarnya posisinya ada di tengah kota. Dia merasa sangat bodoh, karena hanya untuk bunuh diri saja dia gagal melakukannya. Kemudian dia menyusuri pulau itu, dan sampai akhirnya ada kapal penumpang lewat di sungai tersebut. Jika sebelumnya dia mencoba bunuh diri, kali ini dia malah meminta pertolongan sambil melambaikan tangan. Namun sayang, penumpang kapal yang melihatnya malah ikut melambaikan tangan, menyangka bahwa Kim hanya memberinya salak. Dan akhirnya kapal itu tidak menghiraukan Kim dan lewat begitu saja. Dia kemudian membuat tulisan help di tepi sungai itu, berharap ada seseorang yang melihatnya kemudian menolongnya. Teringat masih ada HP dan ternyata HP-nya itu masih menyala, Kim pun menelpon kekasihnya. Sayangnya, kekasihnya itu sudah tidak peduli padanya, karena dia memiliki banyak utang. Dan setelah itu baterai HP-nya habis, dan dia tidak lagi bisa menghubungi siapapun. Akhirnya Kim menyadari, kalaupun bisa keluar dari pulau itu, tidak akan membuat dirinya terbebas dari masalah-masalahnya. Kim akhirnya mencoba bunuh diri lagi dengan cara gantung diri. Namun karena dia merasa mules, akhirnya dia memutuskan untuk buang air besar terlebih dahulu, dan batal bunuh diri. Setelah selesai buang air besar, dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Saat itu Kim mencoba membuat api dengan menggesekkan kayu. Namun sayang, dia gagal membuat api. Karena frustasi dan butuh inspirasi, Kim mengeluarkan korek gas untuk menyalakan rokoknya. Dia baru ingat bahwa di kantong saku celananya masih ada korek api gas milik teman kantornya yang sengaja dia bawa pulang. Karena merasa lapar, dia pun menyusuri di sekelilingnya dan menemukan jamur di sana. Dia memakan jamur liar itu mentah-mentah. Merasa jamur itu sangat enak, dia pun dengan lahap memakan jamur itu sampai habis. Kim mulai menikmati hidup di pulau itu, karena di sana dia merasa bebas. Tidak ada tuntutan dari atasan, tidak ada beban sang pacar, kemudian yang paling penting tidak dikejar-kejar oleh hutang. Alam juga menyediakan apa yang dia butuhkan di pulau itu. Kim menemukan perahu bebek rusak, dan dia memiliki ide untuk menggunakannya sebagai tempat tinggal. Dia juga menciptakan serokan untuk menangkap ikan, dan mencoba memasang perangkap burung walaupun selalu gagal. Dan akhirnya dengan terpaksa, dia makan jamur liar setiap hari. Di pinggiran sungai dia menemukan sebuah jerigen yang berisi sabun mencuci mobil. Berhari-hari tidak keramas dan kepalanya sangat gatal, dengan terpaksa dia menggunakan sabun cuci mobil itu untuk keramas. Di saat sedang keramas itulah, tiba-tiba ikan di sungai itu sebagian mengambang karena efek dari sabun cuci mobil itu. Kim yang melihatnya pun sangat girang, karena akhirnya dia bisa menyantap ikan bakar malam itu. Malamnya ketika Kim tidur, ada burung yang makan sisa ikan yang dia makan tadi. Pagi hari saat Kim terbangun, dia menemukan burung itu ikut mati karena keracunan sabun mobil yang Kim pakai. Keberuntungan kembali berpihak pada Kim.
dia akhirnya bisa menyantap burung bakar pagi itu. Kim menikmati kehidupan barunya di pulau itu dan merasa sangat betah di sana. Karena dia merasa sekarang sangat bebas, tanpa tanggungan serta tanpa tekanan. Dan kini tulisan help yang dia buat berubah menjadi tulisan hello. Tanpa disadari, ternyata ada seorang wanita yang selama ini memantaunya dari kejauhan dengan menggunakan kameranya. Beberapa hari sebelumnya, wanita itu melihat tulisan help yang dibuat Kim dan kemudian melihat Kim mau gantung diri. Wanita itu adalah Jungyeon. 3 tahun sudah dia mengurung diri di kamarnya. Bahkan untuk makan pun dia diantar oleh orang tuanya. Sejak saat itu, Jungyeon hampir setiap hari memperhatikan Kim. Dia selalu mengabadikan kehidupan Kim dan menyimpan hasil fotonya. Kim yang selalu bertingkah konyol seakan-akan menghiburnya. Karena itu, Jungyeon pun jadi tertarik dengan Kim. Suatu malam, Kim bermimpi makan mie instan. Dia pun sangat ingin makan mie kacang hitam. Karena sebelumnya, dia menemukan bungkusan bekas mie kacang hitam. Yang ternyata di dalamnya ada bumbu yang masih utuh. Kim pun mencoba membuat mie dengan tanaman-tanaman liar yang ada di pulau itu. Tapi ternyata percobaannya itu selalu gagal. Kim merasa stres karena ingin sekali makan mie itu. Dan terus berpikir bagaimana caranya membuat mie itu. Karena itu dia berniat membuka bumbu itu dan menjilatinya. Agar dapat merasakan betapa nikmatnya bumbu mie instan. Tapi dia berpikir ulang dan mengurungkan niatnya. Akhirnya Kim mendapatkan ide. Dia berpikir bahwa dalam tumpukan kotoran burung pasti ada biji jagung ataupun sayuran yang tadinya dimakan oleh si burung. Dan meyakini bahwa dengan mengumpulkan kotoran burung dan menanamnya, dia akan bisa menanam jagung dan sayuran yang dibutuhkan untuk membuat mie. Kim yakin idenya itu akan berhasil. Di sisi lain, ternyata Jungyeon memperhatikan Kim dari jauh. Kim kemudian mengumpulkan kotoran burung dan kemudian membuat ladang untuk menanamnya. Dengan penuh keyakinan dia melakukannya. Dia bercocok tanam layaknya seorang petani handal. Saat merasa lelah, Kim mencoba menjilat keringatnya dan merasakan rasa asin. Dia punya ide bahwa dia bisa membuat garam sendiri dari keringat di tubuhnya. Seperti layaknya ladang pada umumnya, dia juga membuat orang-orangan sawah. Dari jas, kemeja, dan juga celananya. Tak terasa kini sudah 2 bulan Kim terdampar di pulau itu. Selama itu juga Jungyeon masih terus memperhatikannya. Dengan memperhatikan dan memotret Kim, Jungyeon merasa bahwa Kim adalah orang yang dia cari selama ini. Dia ingin sekali bersama Kim di pulau itu. Suatu hari, Jungyeon mengirimkan pesan kepada Kim dengan cara memasukkan surat pada botol kosong. Malam harinya dia nekat keluar rumah dan melemparkan botol berisi surat itu dari atas jembatan. Berharap suatu hari nanti Kim akan menemukannya dan membacanya. Beberapa waktu pun berlalu. Kim sekarang mulai dapat bertahan hidup dengan layak di pulau itu. Dia bisa membuat sarapan lezat dari telur burung dan ikan bakar. Kim juga selalu menyempatkan diri untuk olahraga. Setelah olahraga itulah, kemudian dia mengumpulkan keringatnya di botol kecil. Karena rasa keringat yang asin, dia berpikir bahwa itu bisa dijadikannya sebagai pengganti garam. Dia sangat senang ketika melihat ada tanamannya yang mulai tumbuh. Saat Kim berkeliling mencari barang yang mungkin akan berguna, tiba-tiba dia menemukan botol di atas pohon. Dan itu adalah botol kecap banguk kosong yang berisi surat dari Jungyeon. Dia mengambilnya dan membukanya, kemudian membaca, dan isinya hanya tulisan hello. Merasa aneh dengan yang dia temukan, tapi Kim yakin bahwa di luar sana ada orang yang sedang memperhatikannya. Dia kemudian memberi balasan dengan menulis kata Who are you di tepi sungai, sambil melambaikan tangan. Jungyeon sangat senang, karena akhirnya dia bisa berinteraksi dengan seorang pria, walaupun lewat sebuah surat. Lalu dia memotret Kim dan mencetak fotonya. Dengan perasaan yang bahagia, Jungyeon kemudian mengirim balasan surat lagi pada Kim, dan kemudian ditemukan kembali oleh Kim. Kim terlihat sangat senang dan membalas suratnya dengan menulis Fine thank you di tepi sungai. Jungyeon yang melihatnya sangat senang. Suatu hari Kim sedang di ladang, dan nampaknya beberapa jenis sayuran sudah mulai tumbuh di ladangnya. Dia terkejut karena ketika memindahkan orang-orang sawah, ada pohon jagung yang tumbuh di balik orang-orang sawah itu. Dia sangat bahagia melihat pohon jagung itu, karena dia akan bisa membuat mie
dengan tepung jagung dari pohon jagung yang tumbuh itu. Jungyeon yang tahu bahwa Kim sangat ingin makan mie kacang hitam, kemudian berinisiatif mengirimkan beberapa makanan untuk Kim. Menggunakan kurir, dia pun mengirimkan makanan ke pulau itu. Kurir itu kemudian pergi ke pulau, mengantarkan makanan untuk Kim dengan mengayuh perahu bebek, dan akhirnya bertemu dengan Kim di pulau itu. Kurir bilang bahwa ada wanita yang mengirimkan mie kacang hitam untuk Kim. Kim bertanya, siapakah wanita itu? Tapi kurir menjawab kalau dia pun belum pernah bertemu langsung dengan wanita itu. Entah kenapa Kim malah menolaknya dan menyuruh kurir itu untuk membawa kembali semuanya. Jungyeon yang memperhatikannya dari jauh terlihat heran. Kurir pun kembali dan mengembalikan makanan itu pada Jungyeon. Jungyeon yang bingung kenapa Kim tidak mau menerima kirimannya, akhirnya dia memakan sendiri makanan itu. Dia kemudian kembali mengirimkan pesan botol pada Kim yang bertuliskan I'm sorry. Karena tak ingin membuat Jungyeon kecewa, Kim pun menghiburnya dari jauh. Jungyeon yang memperhatikannya bahagia melihat kelakuan Kim yang konyol. Dengan kelakuannya itu, semakin membuat Jungyeon tertarik. Beberapa waktu kemudian, tibalah saatnya jagung dipanen. Dia mengumpulkan sayur-sayuran lainnya, dan kemudian dia bersiap untuk membuat mie. Dengan semangat dia melakukannya. Membuat adonan, membentuk, merebusnya, dan kemudian dia berhasil membuatnya. Dia mengambil bumbu yang selama ini dia simpan, dan kemudian menaburkannya. Dengan topping telur burung dan sayuran yang dia tanam sendiri, Kim mulai memakannya. Dia bangga dan bahagia dengan apa yang selama ini dia buat sendiri, dari nol hingga menjadi seperti sekarang ini. Jungyeon yang melihat Kim menyantap mie itu ikut terharu. Kemudian dia mengirimkan pesan lagi, bertuliskan congratulations pada Kim. Kim semakin penasaran dengan siapa dan kenapa dia memperhatikannya selama ini. Dia kemudian menulis di tepi sungai dengan tulisan siapa kamu. Jungyeon yang melihatnya bingung, bagaimana selanjutnya yang harus dia lakukan. Karena tidak percaya diri, dia pun mencari foto wanita di internet dan mengambil foto wanita cantik yang kemudian akan dia kirimkan pada Kim. Namun dia mengurungkan niatnya. Kim yang selama ini berharap balasan dari Jungyeon, tak kunjung mendapat kiriman balasan darinya. Kim pun kembali menulis di tepi sungai. Dan Jungyeon pun melihat hal itu. Suatu saat, Jungyeon terlihat kaget. Mengetahui akun medsosnya sudah dipenuhi dengan komentar orang-orang yang berkomentar negatif. Karena ternyata selama ini dia berpura-pura menjadi selebgram dengan memasang foto-foto yang dia dapatkan dari internet. Suatu malam badai menerjang kota itu, tak terkecuali pulau yang ditinggali oleh Kim, dan meluluhlantahkan tempat tinggal Kim. Ladang dan rumah bebeknya hancur terbawa oleh sungai yang meluap. Keesokan harinya saat Kim meratapi nasibnya, tiba-tiba ada petugas kebersihan datang. Kim yang melihatnya langsung kabur. Namun karena kalah jumlah, dia pun tertangkap dan dibawa keluar dari pulau itu. Karena ternyata itu adalah pulau konservasi yang tidak boleh ditinggali oleh siapapun. Kim kemudian dibawa ke kota. Namun di kota, dia ditelantarkan begitu saja oleh petugas. Kim yang putus asa dan merasa tak ada lagi gunanya dia untuk hidup, berniat pergi ke gedung 63 lantai. Kim berniat bunuh diri di sana. Jungyeon yang selalu memperhatikan Kim dan melihat Kim sudah ada di kota, berlari mengejar Kim yang akan menaiki bus dan menuju ke gedung itu. Jungyeon terus berlari, hingga pada akhirnya bus itu berhenti di halte. Jungyeon langsung naik ke dalam bus dan kemudian menemui Kim. Kim bingung siapa wanita yang memandanginya ini. Hingga pada akhirnya Jungyeon mengaku bahwa selama ini dialah yang selalu memperhatikan Kim dan mengirim surat botol padanya. Mereka saling memandang, dan pada akhirnya mereka berdua dapat tersenyum kembali. Kemudian film pun berakhir.
Film ini mengajarkan kita pada satu hal, yaitu sebisa mungkin jangan punya utang ataupun kredit. Nah, menurutmu pesan moral apa yang kamu dapat dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Makasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah!